Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel Dwi77 ya. Channelnya para penjahit pemula ya teman-teman. Di video kali ini ya, saya ingin membahas tentang beberapa hal ya yang harus dibiasakan ya sebelum kita mulai menjahit ya. Sebenarnya 4 hal ini ya itu bukan hanya pemula saja ya, yang profesional pun itu udah otomatis ya sebenarnya ya. Makanya saya bilang harus dibiasakan ya untuk para pemula ya, karena di dunia yang profesional saja itu harus itu, karena itu akan menyangkut kualitas hasil jahitan ya. Sebelum mulai pembahasan ya, seperti biasa ya, like, komen, subscribe ya channel Dwi77 ya, karena subscribe itu gratis ya, dan penting juga untuk memberikan like dan komen ya, agar saya semakin termotivasi ya untuk membuat video-video lain yang insya Allah lebih bermanfaat lagi ya kan. Teman-teman juga bisa memberikan komentar ya, apa-apa saja yang sekiranya ingin dibahas ya, tulis saja komentarnya ya, nanti insya Allah saya usahakan kalau ada waktu nanti kita bahas ya. Oke, jangan lupa ya subscribe di channel Dwi77 ya teman-teman. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya ya. Poin pertama ya yang harus dipersiapkan sebelum menjahit adalah membersihkan mesin dan juga area untuk kita menjahit ya. Terutama nih ya teman-teman ya, di area yang kita akan menaruh bahan di situ ya. Contohnya nih area sini paling penting nih ya. Karena apa? Karena kita akan naruh bahan di sini, kita akan menjahit. Otomatis di sini harus bersih semua, termasuk ya jarum, sepatu mesin ya, itu pun harus bersih ya, dari debu, dari minyak apalagi ya. Jadi sebelum menjahit kita harus bersihkan ya, minimal dengan kain perca lah ya. Ya, jadi jangan sampai ada debu atau minyak yang menempel nih, terutama nih ya di gerigi-geriginya itu ya. Biasanya kalau mesin udah lama itu akan nempel debu atau karat itu di situ. Nah itu penting sekali teman-teman ya. Bahkan di dunia profesional pun ya, kita itu nomor satu tuh harus kebersihan ya, karena sayang ya nanti kalau kita ngejahit ternyata bahannya kotor ya. Ya, di dunia garment itu nggak ada toleransi ya, kalau bahan kotor ya dibuang ya, imbasnya ya kita operator kena marah ya kan ya. Apalagi kalau kita jahitan sendiri ya kan, sayang kan. Nah, atau bahan udah putih bersih, rupanya kita jahit malah jadi kotor ya. Nah, makanya itu menjadi penting ya, itu harus dibiasakan ya dari awal mulai kita mau menjahit ya. Terus poin yang kedua yaitu memeriksa jarum ya. Seperti sudah dibahas di video-video yang terdahulu ya, jarum itu punya peranan yang amat sangat penting ya terhadap hasil jahitannya. Sekali lagi ya, periksa jarum apakah masih tajam atau udah tumpul ya, apakah bengkok ya, apakah posisinya udah pas atau belum ya. Itu harus diperiksa dulu sebelum menjahit ya.
caranya ya bisa lihatlah ya di video saya yang lain ya, nanti ada linknya di bawah kok ya, tentang bagaimana cara memeriksa jarumnya ya, entah itu tumpul, entah itu bengkok ya. Itu ya poin yang kedua, memeriksa jarum ya. Terus poin yang selanjutnya ya, nomor 3, yaitu memeriksa, mengisi dan atau mengganti benang ya. Memeriksa, mengisi dan atau mengganti benang ya, itu tentunya disesuaikan dengan bahan, warna bahan yang akan kita jahit ya. Itu sih selera ataupun sesuai dengan kebutuhannya, tapi itu menjadi penting ya, jangan sampai ya nanti kita udah di tengah-tengah menjahit, rupanya benangnya tinggal dikit ya, sayang ya kan. Nanti ujung-ujungnya nanti ada tambahan, ada sambungan jahitannya kan, jadi jelek ya kan. Makanya sebelum menjahit periksa dulu ya. Terus nih benang bobin bawah atau benang sepul dicek apa masih ada apa enggak, cukup enggak ya, kira-kira kita perkirakan cukup apa tidak. Terus warnanya juga sudah sesuai atau belum ya. Ya itu juga menjadi hal yang perlu ya untuk dipersiapkan, untuk dicek ya. Kalau misalkan nggak sesuai, oh berarti harus diganti ya. Itu di dunia profesional pun ya, di pabrik garment atau pabrik apa yang menggunakan mesin jahit, itu penting ya. Sekali lagi ya, jangan sampai salah benang ya. Kalau salah benang ya, kalau baru menjahit 1 ya kan, kalau udah 100 salah benang ternyata bongkar semua ya. Itu kalau di dunia pabrik garment itu bahaya ya, kena warning kita. Ya makanya walaupun kita cuman istilahnya menjahit rumahan untuk sendiri gitu, tapi dibiasain ya, cek dulu ya sebelum menjahit ya. Minimal kan jahitan kita kan nanti rapi ya, nggak ada sambungan, warnanya juga oh sesuai nih dengan bahan ya, kan bagus. Oke, lanjut ke poin yang keempat ya. Poin yang keempat inilah poin yang paling penting sebenarnya ya. Sebelum kita mulai menjahit, kita harus mengecek kinerja mesin jahit secara keseluruhan ya. Caranya ya dengan menggunakan bahan yang serupa dengan yang akan kita jahit. Contohnya nih, kita akan jahit bahan jean ya, kita menggunakan kain jenis jean tapi bukan dari bahan yang akan kita jahit ya. Jadi teksturnya sama, ketebalannya sama, tapi bukan yang akan kita jahit. Itu isinya untuk ngetes aja lah gitu ya. Itu menjadi penting ya, karena ya segala sesuatunya itu kan harus dipersiapkan. Seperti kayak tadi saya bilang, daripada kita nanti udah menjahit, oh ternyata jarumnya jemping atau loncat ya, ternyata benangnya udah mau habis ya. Itu kan jadi 2 kali kerja ya kan. Hasil jahitannya nanti baru setengah ya kan, ada sambungannya ya, kan jadi jelek ya kan. Nah terus di saat itu juga ya, kenapa pentingnya harus memakai bahan yang serupa, itu karena kita sekaligus menyetel benang ya. Ya itu jadi saya jadiin 1 poinnya ya, jadi poin keempat ya. Jadi mengecek hasil jahitan sekaligus menyetel benang, menyetel ketegangan benang ya, benang atas sama benang bawah. Itu disitulah akan ketahuan apa ada timbul ke atas, apa timbul ke bawah, apa sudah pas ya.
disitulah akan ketahuan ya. Oke, caranya udah tahu ya, cara nyetel benangnya ya, ketegangannya ya. Kalau belum tahu ya, silahkan lihat video saya sebelumnya ya, nanti saya kasih linknya di bawah juga ya, caranya bagaimana ya biar hasil jahitannya itu sempurna ya. Sekali lagi itu penting ya, apalagi di dunia profesional ya. Ya, walaupun kita cuma untuk jahit rumahan, jahit celana sobek ya, kan nggak ada salahnya kita persiapkan segala sesuatunya agar hasilnya maksimal ya. Walaupun untuk sendiri kalau hasilnya bagus kan kita juga merasa ternyata alhamdulillah ya, walaupun dijahit sendiri tapi hasilnya lumayan bagus ya. Kan jadi kita tuh nambah semangat lagi, nanti kalau ada yang bolong-bolong lagi tambal sendiri aja lah. Nah gitu kan tambah semangat juga kalau hasil jahitan kita itu bagus ya. Ya saya rasa itu saja ya poin-poin yang perlu diperhatikan sebelum menjahit ya, agar hasilnya itu lebih maksimal ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman subscribe di channel Dwi77 ya. Silahkan komen juga ya info atau poin-poin apa yang kira-kira mau dibahas di pertemuan berikutnya ya, silahkan komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.